Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting, yaitu alasan mengapa dia menjauh darimu. Entah itu gebetanmu ataupun pacarmu. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang coba saya bagikan ke teman-teman muda. Harapan saya ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda untuk kemudian bisa berpikir dan mengambil sebuah keputusan apakah hubungan tersebut dilanjutkan atau diakhiri. Nah, poin yang pertama, alasan mengapa dia menjauh darimu adalah mungkin karaktermu yang kurang baik. Entah kamunya pemarah atau kamu beberapa kali tidak menepati janji yang kamu ucapkan. Ini yang ngebuat dia akhirnya kurang percaya, akhirnya ilfil. Nah, kalau ini betul-betul teman-teman lakukan, maka saran saya perbaikilah sifat atau karakter yang seperti ini. Karena bukan cuma dia, ke siapapun kita nanti dekat akan mengalami hal yang sama. Karena karakter sangatlah penting. Nah, itu yang pertama, alasan mengapa dia menjauh darimu, yaitu karaktermu yang kurang baik. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah kemungkinan besar, ini juga yang sering terjadi, kemungkinan besar didapati bahwa kamu adalah orang yang overprotective, terlalu mengatur. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya dia merasa terkekang. Siapa saja kalau sudah dikekang kebebasannya, ini akan membuat tidak nyaman. So, teman-teman muda, jangan bilang karena sayang kok, karena perhatian kok. Ya, nggak gitu juga. Jadi, sifat yang overprotective ini juga sangatlah tidak baik. Jadi, saran saya, perbaikilah sifat seperti ini. Jadilah orang yang belajar percaya sama pasanganmu. Dan saya percaya kalau teman-teman bisa berubah, saya percaya dia pasti akan memberi kesempatan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, alasan mengapa dia, entah itu gebetanmu atau pacarmu, menjauh darimu. Maka yang ketiga adalah kemungkinan besar kamunya di mata dia kurang menarik. Nah, kalau dikatakan kurang menarik, ada beberapa hal. Yang pertama, entah itu penampilanmu. Mungkin kamu didapati kurang kece, terus kurang keren mungkin. Tapi menurut saya itu bisa diperbaiki. Itu bisa ditingkatkan menjadi penampilan yang lebih oke. Mungkin teman-teman perlu berdandan, ya. Itu mungkin jadi bahan pertimbangan dia kurang menarik dari masalah penampilan. Atau dari cara berbicara ataupun komunikasi. Mungkin waktu teman-teman berbicara dengan dia, bahasanya kurang jelas, atau terlalu cepat, atau apa saja alasannya yang berkaitan dengan komunikasi yang kurang menarik. Ini juga perlu diperbaiki. Saya juga dulu orang yang terlalu cepat berbicara, tapi pelan-pelan bisa diperbaiki. Nah, yang kurang menarik yang lain adalah mungkin pembawaanmu. Bagaimana kamu bersikap, itu kurang menarik bagi dia. Ya, entah kamu orangnya cuek atau egois pembawaannya. Ada banyak hal yang membuat seseorang kemudian tidak tertarik. So, pikirkanlah itu teman-teman muda. Dan kalau ternyata itu benar, maka perbaikilah penampilanmu.
jadilah lebih keren. Ingat, untuk keren nggak perlu mahal. Yang kedua, cara berbicara mungkin perlu diperbaiki, lebih jelas, ya, komunikasinya lebih enak didengar. Dan kemungkinan juga yang ketiga, perlu diperbaiki pembawaanmu. Ya, janganlah bersifat egois, cuek segala macam. Dan kita nggak bisa bilang, udah begini kok aku dari sononya. Nggak bisa. Hidup itu perlu berubah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, alasan mengapa dia menjauh darimu. Yang keempat adalah, mungkin ini yang tadi saya sampaikan, kemungkinan besar waktu kalian komunikasi tidak nyambung. Artinya dia ngomong apa, kamu jawabnya apa. Ini sering sekali yang ngebuat orang akhirnya memutuskan untuk pisah. Pisah tanda petik artinya pisah waktu berpacaran, bukan nikah. Waktu berpacaran. Ternyata pacarnya setiap kali bicara, setiap kali komunikasi tidak nyambung. Maksudnya apa, dijawab apa, gitulah kira-kira. Nah, ini juga sebenarnya bisa diperbaiki tergantung bagaimana kita waktu perkenalan, waktu pacaran, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Dan saya percaya ini bisa diperbaiki. Tapi kalau alasan dia gara-gara ini menjauh, maka teman-teman bisa renungkan kembali, apakah orang tersebut adalah orang yang terbaik, yang sabar menunggu kamu berubah, atau yang tidak sabaran. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, alasan mengapa dia menjauh darimu. Yang kelima adalah, mungkin juga kemungkinan besar kamu terlalu muda bagi dia, atau sebaliknya kamu terlalu tua usianya dibandingkan dia. Saya sering juga dapati ini, alasan orang putus dengan pacarnya setelah dijalani, alasan orang juga untuk tidak melanjutkan pendekatannya setelah beberapa lama, karena ternyata masalah usia. Ada yang terlalu muda dan ada juga yang terlalu tua, sehingga dia memutuskan untuk menjauh dan tidak melanjutkan hubungan yang sudah dibangun. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, alasan mengapa dia menjauh darimu. Maka yang keenam adalah, ternyata setelah kalian dekat, setelah kalian pacaran, ternyata didapati bahwa sifatmu masih bersifat kekanak-kanakan. Semua orang senangnya punya pacar yang dewasa, karena sifat kekanak-kanakan ini akan membuat hubungan tidak akan bertumbuh. Nah, apa sih contoh sifat kekanak-kanakan? Ya, egois, ya, cuek, mementingkan diri sendiri, tidak bertanggung jawab, hanya bersenang-senang. Nah, kalau teman-teman dapati bahwa ternyata teman-teman, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih egois, mementingkan diri sendiri, cuek, dan masih hanya sekedar senang-senang, maka saran saya, perbaikilah itu, supaya kelak engkau dapatkan yang terbaik. Semua orang kepengen punya pasangan yang dewasa. Nah, itu alasan yang keenam mengapa dia menjauh darimu, karena didapati kamu masih bersifat kekanak-kanakan. Kemudian yang ketujuh, alasan mengapa dia menjauh darimu. Yang ketujuh adalah, ini biasanya dan sering terjadi karena beda agama ataupun beda keyakinan. Ada orang waktu pendekatan nggak jadi masalah, waktu pacaran 1-2 bulan nggak jadi masalah, tapi di bulan-bulan berikutnya ada tantangan yang besar, baik dari keluarga si laki-laki ataupun dari keluarga si perempuan, tidak menyetujui hubungan mereka karena beda keyakinan.
ini sangat-sangat sensitif. Ini juga yang menyebabkan seseorang akhirnya menjauh atau mundur dari hubungan yang sudah dibangun. Nah, pertanyaannya teman-teman muda, apakah hubunganmu yang dibangun ini beda keyakinan? Terus setelah beda keyakinan, apakah dia menjauh darimu? Kemungkinan besar alasannya juga itu karena beda agama atau beda keyakinan. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, alasan mengapa dia menjauh darimu, entah itu orang yang kamu sukai, gebetanmu, ataupun pacarmu. Maka yang kedelapan adalah dianya masih berharap dan menginginkan yang lain. Sekalipun sudah ada kamu, entah kamu orang yang dekat ataupun pacarnya, dia masih berharap sama yang lain. Nah, kalau ini alasannya, maka saran saya ke teman-teman muda, ya jujurlah sama dia dan tegaslah sama dia. Kalau hatinya masih bercabang, ya akhiri saja hubungan tersebut. Sebab sangat tidak enak kamu akan jadi korban, ya, bahwa hatinya tidak ada padamu. Mungkin tubuhnya ada bersama kamu, tapi hati dan pikirannya ke orang lain. Ini nggak enak, nggak asik banget. Kalau saya di posisi ini, dia masih berharap sama yang lain, maka saya akan bilang, silahkan sama dia. Karena saya nggak mau setengah-setengah, mesti yang sungguh-sungguh mencintai kita. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, alasan mengapa dia menjauh darimu. Maka yang ke-9 adalah setelah kalian dekat, setelah kalian pacaran beberapa bulan, ternyata dia dapati kamu bukanlah tipikal dia. Nah, menjadi pertanyaan, kalau kita bukan tipikal dia, kenapa dia buka hati ke kita? Ya itulah, ada orang-orang tertentu, orang-orang yang masih kekanak-kanakan, orang-orang yang masih labil, orang-orang yang belum dewasa. Ya harusnya kalau kita bukan tipikal dia dari awal, jangan dong buka hati untuk kita. Tapi ada orang-orang yang begitu. So, kalau ini menjadi alasan dia, kita bukan tipikalnya dia, maka apa yang harus dilakukan? Ya sudahlah, akhirilah hubungan itu, karena engkau bukan tipikal dia. Sampaikanlah ke dia untuk mengakhiri hubungan, dan bilang ke dia, carilah yang sesuai dengan tipikal kamu. Itu yang ke-9. Nah, kemudian yang terakhir, alasan mengapa dia menjauh dari kamunya. Yang terakhir adalah tiba-tiba waktu kalian dekat, waktu kalian berpacaran, tiba-tiba muncul cinta yang lain di hatinya. Artinya hatinya berubah kepada yang lain. Kalau ini bisa dikatakan tidak konsisten, bisa dikatakan berpaling hati, bisa dikatakan selingkuh juga. Nah, kalau ternyata dia muncul cinta yang lain dari yang lain, maka saran saya, ya bicarakanlah baik-baik, tegaslah ke dia, bilang ke dia bahwa kamu gak mau digituin. Dan tanya ke dia, sekarang maunya apa? Kalau mau sama-sama, perbaiki sifatnya. Tapi kalau mau hubungan tersebut diakhiri, ya akhirilah hubungan tersebut, sehingga baik dia ataupun kamu tidak dirugikan lebih jauh. So, ada beberapa poin teman-teman muda yang sudah saya sampaikan, mengapa dia menjauh darimu. Dan harapan saya ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda, untuk kemudian engkau bisa mengambil sebuah keputusan, apakah hubungan tersebut dilanjutkan atau diakhiri. Tetaplah semangat,
Tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.